Gue Skala tuh sedih. Kenapa Kayak loh? dia gini, Mama kenapa sih? Mama harus matanya kayak gitu. Pas awal-awal gue bawa Skala pas umur 1,5 tahun ke Jepang, sebenarnya gue cukup trauma di trip itu. Kenapa ya? Sampai akhirnya gue nggak pernah ke Jepang lagi dalam waktu yang lama. Gue gila lo apa namanya? Lebih gila, crazy. Gue udah dedicated buat ngecek itu beberapa bulan yang lalu dan ternyata gue emang kayak ada yang kayak menghalangi jalan lahir gitu, Beb. Balik lagi di podcast To Be Ana sama aku Gia Sadika. Jangan lupa love, like, subscribe, share, and everything. Semua sosial medianya Bun Live Teman. Hari ini aku mengundang salah satu bestie aku, anggota keluarga Belo yang paling kecil. Sekarang kali ya gue ya. Halo Ibu Ayu, Mama Cipo. Mama Cipo, ya kakak gue paling kecil. Karena kan sekarang kan beranjak dewasa. Oh iya benar. Dito udah gede. Paling imut. Kan? Nggak salah dong gue. Hai guys. Ini dia Mama Cipo. Bun bestie. Ditunggu-tunggu loh Mama Cipo ini loh. Seneng banget sumpah gue. Gila sampai kayak ada 1.000 komen. Mama Cipo. 10.000 juta. 1.000 juta komen ya. Oh mantap. Karena kan emang viewer kita juga 500M. Oh. Ya. Amin ya. Amin ya. bener. Mantap. Mama Cipo dong, Mama Cipo dong Iya gitu. asik. Yeay. Nanti ya aku ordal gitu aku bilang. Aku ordal. Oh ya aku ordal. Oh iya bener sih. Iya kan? Ya saya selingi di jadwal saya yang sangat padat ini. Kalau enggak nanti diambekin ya. Akan terpaksa lagi ya. Oh, ya. Pemaksaan semua ya bintang tamu di sini ya. Gua tuh ya sampai bingung loh ngelihat perkembangan hidup lo. Bukan perkembangan. Keberadaan hidup lo. Gimana sih maksudnya nih? Hari ini di sini, hari itu di situ. Oh, iya. Lu mau jadi pilot apa mau jadi pramugari apa mau apa gitu. Gue bingung. Sebenarnya sih Dito pengen jadi pilot. Cuman waktu itu terhimpit biaya, sekolahnya jadi terhimpit gimana? Terhimpit. Jadi tidak bisa ya. Kebetulan sih gue emang pengen yang ikut aja. Ikut Dido aja. Sampai gue tuh bingung loh. Kan aku menurut aku tuh ordal ya. Bener. Ini orang di mana loh? Berarti lo gak cukup ordal. Harusnya lo tahu ketika gue ngepost gue di Taipei, berarti gue lagi di belahan dunia lain. Bener, gue udah feeling. Nah, kalau gue ngepost di Bali, berarti gue lagi di Jakarta. Bener, gue Taipei Bali nih. Lo Jakarta, Amerika nih. Gue gitu, karena itu. Kutu, kata gue juga. Itu. Keluarga kutu. Ganti nama menurut gue jangan keluarga Belo. Keluarga kucu. Kupret gak? Kutu kupret. Kemarin gue tuh melihat loh, si Dido itu kan, gue so proud. Gue bilang, Dido I'm so proud of you. Gitu kan. Gila gue kayak, gila nih orang ngapain gitu ya. Berapa? 11 jam ya kan? Tapi tunggu bentar. Ini kan kita berdua doang ya. Kok nanya-nanya Dido terus? Iya nih ngapain marahin ini? Ini orang gue mau kerja. Kayak bisa gak sih kayak kita fokus aja sama cewek-cewek sama kayak gue gitu kan. Cewek-cewek stick together. Sama gue lah sama gue. Apa ini ada? Selain Dito kita ya udah kalau tapi nggak boleh dikit boleh kalau di sini dikit tapi kalau mau date juga boleh. Oh ya udah. Jadi dibahas aja. Ini dibuang, dibuang. Dibahas tadi dibuang. Dido ya. Dido kan nggak hadir. Mau ada masalah apa sama Dito loh? Nggak hadir gitu. Oh, diundang katanya kalau Mayu kamu datang katanya gitu. Oh dia yang ngomong gitu. Ini tuh gue nyuruh. Itu gue nyuruh udah deh gerecokin. Gerecok udah deh repot nanti end the way. Iya kan lo tahu suami-suami kan ribet banget. Ribet lu Dito. Ribet segala, ribet. Tapi keren loh Dito. Mantep. Kok bisa loh dia tuh perkembangannya kok bisa begitu. Gue bingung. 11 jam gue tidur aja 11 jam aja capek. Bener. Dia lari, dia berenang. Gimana loh? Kita 11 jam tidur aja kita capek ya. Iya dia ngapain tuh. Iya sih yang jelas sih memang karena kan dia gak bisa diem ya. Lo tahu sendiri kan. Benar. Jadi awalnya memang dia kan atlet renang sebenarnya. Jadi dari kecil tuh dia atlet lah kita bilangnya gitu. Jadi sebenarnya kayak kegiatan olahraganya dia, ya lari, maraton tuh sebenarnya nggak asing buat dia. Cuma memang waktu itu karena kita misalnya contoh nih pas nikah, sebelum nikah dia kan konsennya di musik. Jadinya ya dia nggak konsen ke olahraga gitu. Jadi kayak konsennya di percussion, terus konsennya juga di pernikahan, maksudnya di marriage gitu. Oh, marriage. Sama siapa nikahnya Dito kalau boleh tahu? Iya. Oh iya. Kan biar orang kayak iya benar. Deng gitu. Biar naik viewers. Bener. Biar ada kayak yang orang-orang nggak tahu. Oh iya benar. Kayak dipotong jadinya apa? Di sini itu tuh harus emang terbuka mungkin. Bener. Yang belum pernah lo omongin dimanapun diomongin di sini. Walaupun hoax nanti tinggal diedit lagi aja gitu. Sama Iron Kids sekarang tuh hebat banget loh. Bener, jadi ya itu ya bener-benernya lagi. Bener. Jadi kayak akhirnya sekarang kan ya udah nganggur gitu ya. Enggak. Diam lo. Apa lo nganggur jalan-jalan? Gue lempar pakai sendal juga lo gimana lo kerja? Lo beli apa? Pulau. Bukan maksud gue, dulu kan misalnya kayak
konsen di musik. Jadi kita kayak ya udah konser keliling kota, nemenin siapa Afgan ini segala macam. Dengarkan dia yang dengarkan dia, iya. Apa lagunya bener. Dia. Akhirnya ya pas udah kita udah nggak ke situ lagi, ya udah akhirnya jadi kayak wah banyak waktu luang nih. Oh berjalan Iya, jadi kayak ya kita traveling kan maksudnya YouTube traveling tetap masih. Iya. Sama ya itu si Dito latihan olahraga. Bentar ini kenapa jadi kaki begini ya? Emang kalau di sini Nek, di sini tuh bakal terbuka kata gue juga. Hati-hati. Gitu. Ini gue gini kuncup paling cuma 5 menit lah. Lama-lama gini. Iya nggak apa-apa kan. Emang nggak apa. Di sini mah lu mau naik atas juga boleh. Boleh. Kalau emang capek tonjolannya kita ngobrol begini. Di sini mah santai. Oh iya benar. Sini mah bagus ya. menjadi diri sendiri gitu. Iya bagus. Honest and to be yourself gitu. Gitu. Kalau sekarang ngapain tuh Iron Kids tuh dia ngapain? Nah jadi lucunya memang di setiap event Iron Man itu sehari sebelumnya itu ada acara buat anak kecilnya. Nah biasanya kan biasanya orang tua lah gitu seneng anak kecilnya tuh ikut berpartisipasi juga sama kegiatan itu gitu. Jadi ya udah alhamdulillah anaknya juga seneng. Terus dia ngapain berenang sama apa? Kemarin itu swim sama run, jadi swim and run. Oh. Ada yang swim bike run, tapi sekarang kan belum bike, belum sepedaan lah. Dia gitu. jadi anaknya nggak baik-baik. Waduh, kan nggak baik. Tapi keluarga saya baik-baik. Iya. Jadi ada Nino Rai Asta ada. Oh nggak beda lagi, sorry. Itu run, pandangan pertama. Oh, iya, yang lagunya? Cinta pada apa? Benar. Promoin mah lagu lu sendiri. Oh iya benar. Promoin lagu orang. Durasi. Gak apa-apa emang kita mah gini. Gak apa-apa, oke. Nanti dikatanya emang 2 jam. Oh jadi film, Netflix. Karena hostnya bacot. Yang panjang. Iya sih memang. Iya kan. Pada capek gak kerja sama dia? Enggak, seneng. Gak apa-apa ngomong aja. Kita juga karena merasakan kan ketika kita punya podcast. Ngomongnya sampai gebrak-gebrak meja. Heboh. Tapi sekarang hebat banget. Maksudnya kan dia sempat makasih ya. Kan? Ya kan bener kan? Takut bener. Ya kan sempat takut bener, kan? Setuju. Skala gue sama Tara pastinya sampai menitikan air mata loh. Wah. I'm so proud Skala. Gimana menitikan air matanya? I'm so proud Skala. Pakai ini gliserin. Buat orang syuting gitu kan? Enggak ya. Soalnya kita kan gak pernah di Bali jet ski pertama kali. Bener banget. Terus dia takut banget di laut, tuh ke berenang. Bener banget. Makanya pas kemarin dia berenang di laut, tuh kayak wow. Mantep loh. Beb, mantep boy. Skala, mantap Skala. Bener banget, tapi itu bener banget. Dia gini, apa gue? Tapi bener banget sih itu, karena jujur memang pas pada saat kemarin Iron Kids, gue juga merasa, ya maksudnya sama orang tua ya, kita kan pasti bangga sama pencapaian anak gitu. Iya. Bukannya karena kayak, yes anak gue, bukannya karena kompetisi gitu loh, tapi karena pencapaian. Sebatas tadinya dia gak mau berenang. Terus dia bener-bener sampai kayak, mama jangan paksa aku maunya tuh pas umur 7 tahun. Dan bener, malah gitu. Sebenarnya lebih cepat. Dia akhirnya mau berenang di sekolah dan itu 6,5 lah. Oh gak bisa tambah kurang lagi gak bisa mbak? Enggak bisa. 6, itu 25. Anaknya yang mau. Oh iya. Terus udah kurang-kurang tambah gitu. Bener. Oh dia yang mau? Iya jadi dia yang bener-bener kayak please mah jangan paksa, ntar gue bisa kok gitu kali ya maksudnya. Dia. Udah aku mau bisa diri aku sendiri mah. Stop talking mah gitu kali ya. Boleh teman-temannya boleh. Stop talking ya? Stop talking. Gue ngomong, Skala gimana kemarin? What are you doing? Capek. Terus kayak, Skala kan sama kamu boleh, aku juga boleh. No. Kurang boleh apa lagi loh. Padahal selama ini ketemu dia ya. Bener loh. Iya loh. Apa sih, kan dia tuh traveling mulai dari bayi banget ya. Bayi unyuk segede gini ya. 6 bulan. Sekarang 6 bulan. 6 bulan segede gini kali ya. Iya segini lah. Segini lah nih ya. Sekarang segede gini. Embrio kali ya. Cukup gitu. Sekarang segede begini. Bener. Apa sih kelakuan ajaibnya Skala selama traveling? Atau akhir-akhir ini deh udah dia gede nih kan. Iya. Kan cuma kayak gitu doang kan. Sekarang kan udah bisa banyak berbicara seperti aku gitu kan. Iya bener. Lagi lucu-lucunya ya. Kayak gini ya. Tang ting ya. Emang nih ini acara emang terlalu it's me banget gitu. Oh wow, lu banget gitu ya. Jadi terlalu terbuka kadang. Iya bener. Dol. Gak bisa nahan loh. Bener tahan. Jadi gimana? Udah belum ada kita nyangkut. Bener. Jadi tuh Skala emang sekarang tuh umurnya udah 7 tahun. Unik banget, banyak banget kata-kata yang lu tau kan kayak sebenarnya tuh anak aja antara 1 tahun sama 2 tahun kadang ada tiba-tiba yang gini kayak beda banget cek gitu. Iya benar. Nah di 7 tahun ini tuh bener-bener pandangan matanya aja juga udah beda Gi. Kayak dewasa ya kayak. Iya maksudnya kayak inilah maksudnya kayak ponakan-ponakan lo kan. Ya Allah tahu banget kecilannya gitu. Tapi sekarang udah gede ngomongnya udah macem-macem. Nah Skala tuh udah ke fase dimana kayak tatapannya udah beda. Udah kayak yang rada anak gede gitu loh. Skala. Coba tatap aku dong. Iya. Aku gitu. Halo.
gitu. Iya, tatapan sedih kayak ngeliat gue deh. Oh gimana sih? Tatapan dan malas kayaknya. Terus Tuh kan, dia gini. melehoi. Kata dia tetap emak gue oke, tetap Bugia. Capek lah kata dia gitu. Iya kayak udah, iya ya. Iya kan. Ganti Gitu, tatapannya sekala lah. Pokoknya tapi lucu lah, maksudnya surprise gitu ya. Maksudnya ya sama kayak Kalea. Tapi suka gitu kan. mengeluh gak dia udah gede gini, diajakin traveling kayak udah, aduh mah Nah gitu. itu lucu tuh. Jadi kemarin itu karena udah gede, dia tuh kan jadi udah bisa milih. Dia pengen di rumah atau dia pengen sekolah, dia pengen sama temen-temennya. Jadi di umur yang sekarang ini nih, menurut gue dia udah muak gitu kali jalan-jalan ya. Mah, gitu ya? Iya sumpah, sampai waktu itu kita lagi jalan, maksudnya abis jalan-jalan nih. Abis jalan-jalan, terus gue lagi duduk, buka laptop, gue buka salah satu aplikasi travel. Jadi gue lagi buka, gue lagi nyari tiket, terus tiba-tiba dia langsung si Skala langsung gini, Mama kita mau kemana lagi? Enggak, aku gak mau gitu kayak anak lo doang yang trauma. Mendingan gue tahu solusinya. Apa? Kalea sama gue. Gue sama lu kalian gak usah. Jadi Skala diem di rumah sekolah yang baik ya, cari pendidikan yang paling tinggi. Iya Gue sama lu. Oh lu yang gue bawa. Budget Skala kan sama kayak orang gede. Bener. Gue masuk. Bisa sih, gue gak akan bisa ngeluh sih. Tapi Tara bayar sendiri, jadi gue bayarin lo aja deh. Tara gak usah, gak apa-apa. Oh gak juga. Biar tetap gratis. Kalau tambah lagi kita kan budget iya, lagi. bener. Jadi biar Skala di rumah aja gak apa-apa. Bener, sekolah bener. yang baik. Ya udah bener ya. Sekolah bener itu ya. mahal. Iya. Kasihan lo. Iya bener. Ya dia ke depan lebih cemerlang Bener. dibanding kita loh. Gitu Yang Beb. jalan-jalan. Iya bener. Tapi dia udah bisa milih belum sih? Kayak, aku mau dong misalnya ke ya walaupun tadi dia udah muak, Iya, udah kayak Muak, keliling dunia gue udah semuanya, lo gimana gitu kan kalau teman-temannya friends gitu Waduh. kan. Around the world me yes. Tapi bener loh, maksudnya kayak gue gak tahu ya, mungkin karena udah terlalu sering dan gue tuh selalu memanfaatkan waktu liburan. Jadi mungkin dia juga jadi kayak, bahkan gue memanfaatkan waktu dia yang kayak mepet-mepet. Jadi kemarin tuh gue masih kayak mencoba yang kayak bolos-bolos dikit gitu. Oh iya. Tapi gue ngecek kalender nih, memang gak ada event. Tapi pernah soalnya waktu itu sekali waktu gue pergi traveling. Terus waktu itu pas banget lagi ada acara. Di sekolahnya. Dan dia tuh inget, jadi dia juga kan maksudnya di kelas tuh belajar kalender. Maksudnya dia dikasih tahu gurunya. Gede juga. Ada ini, latihan ini, rehearsal ini segala macam. Terus dia tahu hari itu gue pergi. Akhirnya dia marah dan dia bilang dia gak mau, dia mau datang ke acara ini. Dia mau datang ke event ini, gue sampai kayak harus undurin tiket. Dan maksudnya kan yang gak mahal ya Beb, namanya reschedule tiket dan lain-lain. Terus ya udah sampai akhirnya nih di detik ini, udah gak pernah lagi, gue gak mau lagi jalan-jalan kalau dia lagi ada event. Dan hari sekolahnya maksudnya ada utama gitu ya. Udah. Tapi dia ada gak request nih ya umur katakan setahun inilah. Dia request kayak aku mau dong misalnya kayak main snowboarding atau kayak aku mau dong ke Australia nanti katanya gitu. Ada kalau request tujuan sih enggak sih. Enggak Belas aja enggak ada. Terus kayak menurut dia udah kayak iya kali ya. Terus kayak kemarin aja tuh kayak ke Pokemon aja menurut gue udah kayak gak bergairah. Gue jadi kayak kan dia kan sebenarnya senang Pokemon itu. Oh iya senang. Cuma maksud gue gak yang kayak dulu lari terus yang wah pengen. Jadi gue pikir lo keseringan ke Singapura udah kayak bolak-balik dari sabar jangan emosi sama Ubud Singapura sabar hidup lo bantingnya ya iyalah dia juga Singapura mau buat gue biasa banget gitu kali iya jadi gak spesial ya. Berarti salah taktik gue ya. Menurut gue budget tuh buat gue deh bener. Iya deh itu ya. paling bener karena anak ntar bosan gedenya aduh kasihan lah udah. Wah. Gak apa untuk perkembangan otak. Kalau lo gak bosan ya? Gue gak bosan gue mah. Gitu. Nah kan sering banget traveling kan. Kayaknya Aidito keluarga Blue is traveling gitu. It's my life. Gitu. Wadaw. Wow. Bener. Ya kan? Tapi kan maksudnya kalau traveling memang sih itu udah jadi cita-cita gue sama Dito sebenarnya. Maksudnya dari awal tuh kayak pokoknya kita harus keliling dunia gitu. Maksudnya kayak pengen tahu. Ada beberapa tempat yang gue belum kesana, gue juga pengen. Ya mungkin bisa jadi tempat tinggal berikutnya. Maksudnya kayak sekali nyari-nyari aja kayak oh ini nyaman ya di sini. Ini kesel gue ya. Kali ikut ya. Lo yang keliling jawabannya ke gue. Waduh. Jadi kayak nyontek gitu loh. Oh iya bener. Jadi gue yang keliling. Iya, karena kan kalau kita kan budget. Bener. Terpres lah. Iya. Undang. Tapi kan gini loh, kalau orang kan traveling tuh suka gini. Aduh gue males bawa anak repot misalnya gitu. Sedangkan kan lo sama Dito tuh pergi selalu bertiga gitu. Apa sih si parenting yang lo terapin sama Skala yang ngebuat lo enjoy aja bawa anak tuh kayak enjoy bertiga aja is fine gitu. Parentingnya. Enggak parenting gue tuh kalau traveling ya kayak enjoy. Bukan ya enjoy pasti lah ya jalan-jalan. Cuma kayak ya parenting ayo turut mama. Tatapan keluarga Belo. Walaupun ngomong-ngomong soal Belo ya. Suatu hari kemarin ya gue tuh gak lagi ngapa-ngapain. Terus
Tiba-tiba Skala tuh sedih. Kenapa Kayak loh? dia gini, Mama kenapa sih? Mama harus matanya kayak gitu. Skala nak, kamu berkaca nak. Terus gue begini, maksudnya gimana? Gue kira dia marah. Enggak, lu kan kalau kamu tuh nih. Iya tuh Gitu dia, kan? iya Beb. Makanya lu gini deh, agak sayu dikit. Gini nih, kalau sama depan anak Agak kayak beler ya. Gini, tuh gak boleh loh sama anak melotot Gitu gitu ya? terus. Iya sih. Makanya jangan keluar. Emang gini. Oh iya maaf. Padahal dia kalau udah berkaca, lah gue juga Iya gitu kan. makanya dia gak tahu lah. Ayo sini lihat ngaca-ngaca. Ngaca loh dia bisa begitu. Oh dia Gitu. mungkin tekong ya Beb. Iya mata lu Tekong. bulat mau gue kecilin. Itu jangan dong. Oh, Di gini ya. serombak Jepit dari ujung. gitu di sini bisa. Mau. Iya enggak jangan dong. Jengong ya Beb ya. Jadi kalau Iya, menurut lo tapi- apa dong pesan-pesan, bukan pesan-pesan, tips untuk Iya, orang-orang iya. yang mau traveling. Tapi Sama intinya anak. gini sih, maksudnya kayak mungkin ya, gue Mm-mm. bisa bilang bahwa anakku tuh kan cuma satu. Mm-mm. Maksudnya ya gue kan juga punya temen-temen ya, gue Mm. nggak usah sebutin namanya gitu ya, anaknya 2 gitu ya. Maksudnya kayak ya kalau misalnya gue boleh bilang, ya gue bertiga as in masih bertigaan aja, terus si Skala juga umurnya 7 tahun, udah gede. Ya sabar. Ayo mau curhat boleh? Enggak, kita mah kalau gue disebut, gue mah biasanya maju ke depan situ tuh. Kamera muka gue Oh semua. tuh, iya benar. Gue mah senang kan Bener. tampil. Bener. Cuman intinya kurang lebih gini, Skala tuh udah gede, mungkin memang awal-awal challenging. Cuma gue selalu menganggap bahwa kalau misalnya punya anak, traveling itu better nggak ada tujuan ambi, udah gitu doang. Nah. Dan yang kedua, mungkin tujuannya cuma satu. Kalau bisa nambah tujuan itu bonus. Oh jadi bukan kayak, ya 2 minggu 5-6 kota gitu ya. Iya, itu nggak mungkin lah maksudnya, karena ya kita harus ngurusin misalnya bangun tidurnya dia, Benar. mandi, belum nanti dia mau makan, karena waktu makan aja tuh tricky. Jadi misalnya kayak contoh nih kita udah siap-siap, terus kita udah buru-buru padahal belum sarapan. Oh itu bisa cranky-nya nggak habis-habis karena belum makan gitu kan. Benar. Sementara misalnya kita ke satu tujuan, kita jangan lupa juga nih makan siang atau laparnya dia tuh kapan, karena kita ya harus ngepasin itu Semua udah di tempat schedule-nya makan dia, gitu. gitu. Kayak gitu. Jadi intinya harus chill lovely, udah gitu ya. Bener. Lo jangan terlalu ambi mau kemana-mana. Sama balik lagi, lo nya mau repot apa enggak. Karena Bener. kan kalau bawa anak tuh kan repot, mau nggak bisa Bener. dibilang, gue mah gak pernah repot, anak gue makan sendiri. Tapi tetap repot gitu. Iya. Ini balik ke pribadi masing-masing. Terus apa sih ciri khas keluarga Belo siap traveling? Ciri khas, waduh. Misalnya, lo kan paling Iya. senang nyari coffee shop. Iya, oh iya bener. Ya kan? Ih tahu deh, Iya. kamu tahu banget segala tentang kehidupan pribadi padahal aku. kita baru ketemu tadi ya. Iya repot. Iya ya, baru ketemu di episode ini. Iya. Tapi kita langsung akrab. Langsung akrab, langsung tahu semua. Aku kan ngerti Instagram kamu. Oh wow. Aku nge-follow kamu sekitar udah dari berapa tahun yang lalu gitu. Oh gitu, DM juga. Iya DM juga, tapi gak pernah dibalas sama kakak. Balas Sama kakak. Sama kakak Ayu. Ya ampun. Ya ampun. Bener sih, iya. Ciri gini. khas Kuncupnya gini. tertib Akhirnya ya. buka boleh cepet tangan atau kuncup. Iya enggak, soalnya gue kalau sama dia nih semua organ-organ kita ngewer-ngewer rilis gitu, gitu ya. kan. Nanti gini, ntar gini. ntar gini. Wow. Kenapa gini di sini? Iya Mas? bener. Enjoy. Coba juga angkat. Iya, jadi tuh apa tadi? Ciri khas keluarga Iya. Belo kalau Oh traveling ciri apa? khas bener. Jadi satu bener, gue setuju banget itu ke coffee shop. Karena nggak tahu ya Dito, ini kejang kalau nggak minum kopi. Kejang deh Gitu kayak, kan. wah kopi harus Beb, ayo beb, kafein. kopi beb. Gitu kan pasti langsung gitu. Tapi sih. gue juga suka sih. Iya. Dan Skala juga udah mulai suka. Nah dia minum apa sih kemarin kok? Nggak. Mochino itu apa sih? Kemarin dia minum baby chino. Oh, baby chino. Tapi Kok lucunya mochino? kemarin itu kan dia minum baby chino. Dia bilang gini, nggak enak katanya. Baby chino gitu. tuh apa? Baby chino tuh cuman susu direbus, susu steam. Oh itu namanya baby chino. Makanya dia nggak suka karena dia udah biasa minum americano, tapi cuma seruput-seruput Seruput doang. Kemarin gue cerita Skala, ayo kita belanja baby chino ya. Maksudnya kan kayak ya sounds like cappuccino gitu. Makanya dia nggak enak. Terus gue bilang ini, Skala itu cuma susu. Dia ngakak, pantes nggak enak kata dia. Ini Ayu dia emang kadang-kadang suka menipu anaknya. Jangan ditipu, jangan ditiru. Gue pikir juga itu ada kopinya. Nggak ada. Gue juga ketipu deh. Ya enggak, namanya kan juga baby chino buat baby. Masa ada kafein ya? Gue pikir ada decaf gitu loh. Oh enggak. I thought it was Iya. decaf with milk. Bener juga ya. Gue Iya pikir sih. gitu, tapi ternyata juga gue Enggak, ketipu. tapi baby chino enggak, cuma Oh, susu aja, susu steam. Nanti sekali aku bikinin buat kamu ya baby chino, aku juga bisa bikin gitu doang mah. Bener. Mampu lah gue, mampu lah. Bener. Tinggal kasih bubuk-bubuk aja. Ya tuh Bener. gitu. Jadi ciri khas lo tuh harus Coffee ke coffee shop. Sama paling yang kedua mungkin ya, gue tuh memang setiap pergi biasanya tetap ada aktivitas olahraga.
Itu selalu. Bener sih. Cuma waktu itu ya gini, contoh Sporty misalnya, family ya. Waktu itu sempet kayak lagi niat-niatnya bawa stick golf tuh bawa. Tahu banget. Iya, tapi kalau repot gitu ya. Tapi kalau kayak kemarin, ya maksudnya kita emang tujuannya mau snowboard, mau ski, jadi ya udah bawa alat snowboard dan ski. Bawa jadi snownya juga? Enggak dong. Oh, enggak dari Snow World, enggak. Oh enggak kan, tiba-tiba dikerok dulu, dibawa gitu, repot. Enggak, ribet. Gue liat kemarin juga emang bawaannya gede-gede gitu ya. Iya, benar. Dan maksudnya kayak gue sengaja sih kayak ya udahlah nggak apa-apa, seneng aja. Karena emang tujuannya itu. Bener. Gitu. Terus kayak Skala bawa koper 1 ya gitu. Jadi gue juga melibatkan dia untuk apa ya? Koper kecil buat dia bawa. Enggak juga, koper gue yang biasa yang cabin. Dia bawa sendiri. Maksudnya kayak Skala tolong bawa ya, karena tangan mama ada 2 ini. Jadi kamu yang bantu. Jadi gue kayak tipis-tipis ngasih tanggung jawab sedikit lah gitu. Ya kan maksudnya barang dia juga di dalam situ. Iya benar. Bawa mainan juga. Bener kan. banget. Tapi ada gak sih, kalau udah keliling dunia ini masih ada gak wishlist lo pengen kemana, ada gak? Pengen kemana? Sebenarnya yang kalau belum lo datengin atau apa deh? Lo kan kayaknya 2023 ini kayak udah gak pulang-pulang ke Bali. Sabar, ya. jangan emosi Pulang kok kan sekolah dia. Ya apa anaknya mau berapa lama udah gitu pergi lagi. Bener. Apa? Tujuan gitu ya Beb. Apa misalnya kayak yang belum pernah atau yang pengen lo balik lagi? Ada gak yang belum pernah sih? Gue pengen tahu tapi deh. Enggak ya banyak lah. Afrika belum. Terus apaan lagi ya? Tuh dia aja bingung gak ya? Rusia belum. Terus Italia Italia udah tapi cuma bagian Torino. Oh Turin. Belum pernah gue. Ajak-ajak lah. Iya nanti ya. Italia. Iya nanti kita ke ini ya. Ke mana? Monaco. Ya lu yang cari lo tujuannya. Kan gue mah kadang lu kan melihat maps dulu. Kalau gue mau ya ayo cepetan cari dah kemana tuh mapsnya. Bener. Oh jadi banyak dong yang belum. Bener lumayan banyak. Sebutin 2 deh yang paling pengen. Sebenarnya gue pengen banget ke Austria. Tapi karena ya itu masih dalam nuansa pengen ski trip sih sebenarnya dan pengen ke gunung-gunung, gue pengen ke Austria. Boleh gak sih jangan terlalu banyak ski Sabar. Gitu, takut gelinding. Jadi ini snowman aja jadi snowman. Udah lu di pinggir aja minum kopi gitu. Enggak Beb, soalnya gimana ya kita tuh kan biar tetap aktif gitu loh. Maksudnya biar sampai tua kita tetap bisa kayak main gitu. Tapi gue jujur gue takut gelinding sih. Iya sih. Kalau gue enggak apa-apa, nanti lu pakai yang dorongan. Anak kecil ya? Yang dari atas gitu. Kayak Skala gitu. Iya gak apa-apa. Sama yang ada pakai ban kan. Takut gelinding lagi gue. Nah kan. Gue jalan engkel mulu pas apalagi. Ngerem lompat. Berhenti. Taweng. Ada apa? Kartun ya. Kayak kartun. Nah itu gue takut loh. Iya bener-bener. Oh jadi tetap pengen persekian ini? Pengen karena Skala udah suka. Enggak apa-apa. Kita yang hot coklat aja di pinggir gunung. Di pinggir gunung. Bener gitu. Bisa Be. Sampai kaku gitu. Jadi mana tadi? Pokoknya karena Skala lagi suka snowboard, jadi gue pikir kayak yaudahlah gitu. Maksudnya itu sekalian sport. Karena beneran capek. Tadi kan dia bilang kan, capek. Skala gimana kemarin liburannya? Capek, jujur banget. Emang tuh biasa bener dia. Bener, iya. Tapi seru. Capek. Tapi bagus. Capek. Tetep ya. Gitu. Oh gitu. Tadi dia Austria apa aja. Sama. 1 Austria. Sama 1 apaan lagi ya? Lagi. Enggak kebanyakan jalan-jalan. Stop jalan-jalan. Stop ya? Iya gue aja deh. Uangnya buat gue. Ya. Thank you. Pemalakan ya? Pemalakan. Di sini emang gitu emang selalu ya pemalakan ya? Enggak tuh. Enggak. Ya udah apa doang. Semua salah gue. Tapi kan kalau traveling tuh pasti kan mengajarkan lo ada hal-hal baru lah. Apalagi lo berlibur bersama keluarga cuman 1, 2, 3 nih. Bener. Kadang kan sama teman-teman tercinta lo gitu ya. Lo ya kan. It's me gitu kan. Terus? Apa sih pelajaran yang lo ambil selama traveling? Untuk keluarga, untuk diri sendiri, dan untuk teman-teman. Oke. Nama-nama aja. Bijak ya pertanyaannya ya. Gitu. Kalau pelajaran sih yang pasti banyak lah ya. Karena kan kalau misalnya kita traveling, kita jadi tahu maksudnya kayak budaya tempat itu, terus misalnya kayak keadaan di tempat itu, kebiasaan orang-orang di sana. Intinya kayak jadi belajar bahwa kayak ya di dunia ini bukan lo doang deh. Intinya sih gitu. Dan kita kayak harus ya udah saling menghargai apapun ya, maksudnya background masing-masing, terus kebiasaannya orang tersebut. Jadi menurut gue pelajaran yang sangat-sangat berharga itu. Karena gue juga jadi ngajarin Skala bahwa kayak ya nggak bisa sembarangan. Karena kan maksudnya kalau udah berhubungan sama orang kan, apalagi misalnya kayak kita tinggal di kota orang lain, kita kan nggak bisa sembarangan, maksudnya nggak bisa ngasal punya gitu. Peraturan masing-masing. Iya, jadi kayak ada beberapa hal yang akhirnya ya bisa menjadi nilai-nilai sih buat kita gitu. Terus yang berikutnya,
mau nendang tapi kerekam udah mulai kuncup lagi, udah mulai kuncup lagi. Bener. Terus yang berikutnya yang kedua, intinya sebenarnya gini sih, ketika kita bertiga nih traveling sama keluarga, itu tuh bener-bener menguji sama apa namanya, ibaratnya gini ya, ngetes gitu ya. Ngetes apa? Nggak, jadi misalnya gini, gimana caranya mau ngetes orang atau mau ngetes keluarga atau hubungan, itu tes pada saat mereka traveling itu bener. Karena maksudnya ada beberapa yang ngomong ya, maksudnya kayak tes orangnya deh kalau lo udah traveling bareng. Oh, ketahuan aslinya cocok apa enggak gitu iya, kan. misalnya gitu ya. Nah cuma karena kan ya kita udah nikah ya, udah nikah, abis itu liburan, jadi kan mau nggak mau ya. Betul, dia gini lagi liburannya. Cuma kalau iya kan, saban tahun. Iya. Nah cuma intinya jadinya kita masing-masing jadi belajar kesabaran masing-masing. Terus yang berikutnya gimana caranya apa namanya, berhadapan dengan pasangan atau anak di saat-saat yang terhimpit atau tertekan. Iya, atau dengan capek ya. Iya. Karena kalau traveling ada aja ya ada yang aja terjadi ya. Ada aja banget. Cuy, kemarin nih gue ceritanya nih, udah semua udah diatur. Ini yang pergi kemana kalau boleh tahu? Pergi yang mana? Pergi yang mana? Kemana ya? New Zealand. Lupa, Auckland. Oh, Auckland. Ke Auckland. Auckland? Iya. Terus? Jadi udah diatur sedemikian rupa, hotel ini bla 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 bla, udah beres. Yang camper van tuh. Enggak, yang beda ini lagi. waktu itu yang sabar. Auckland. Terus udah akhirnya udah nih udah diberesin semua. Gue juga kebiasaan semua ngurus sendiri. Gue jadi tahu gitu kan. Tiba-tiba pas pulang bagasi gue over. Terus abis itu belanja apa kalau boleh tahu ya itu? Enggak belanja apa-apa, mungkin cucian kotor ya Beb. Berat aja cucian kotor gue. Nah terus udah gitu kan cucian kotor kan jadinya. Kan jadi over baggage. Kan over baggage ceritanya. Terus gue pikir kayak ya udahlah tinggal bayar. Maksudnya dalam artian over baggage-nya tinggal bayar. Atau misalnya kayak kita tinggal pindah-pindahin ke koper yang lain gitu. Tapi ternyata pas udah dipindahin intinya tetap over baggage dan gue harus bayar. Udah mau bayar gini set. Gak bisa, kartu kenapa? Yang ini lagi set bayar, gak bisa, semua kartu gue gak bisa. Terus tiba-tiba dia bilang harus kartu New Zealand. Gimana tuh kartu New Zealand? Serius? Ya gak bisa dong, kan gue gak tinggal di New Zealand gitu. Udah kita panik banget dan menurut gue hal-hal yang kayak gitu tuh yang bisa menguji kita dan akhirnya membuat kita jadi kenal satu sama lain. Sama pasangan dan sama keluarga. Tapi gue setuju itu. Gue kemarin juga belajar seperti itu ketika di keadaan yang lagi pasti karena traveling itu selalu ada hal-hal yang kita harus mikir cepat tapi dengan tenang gitu. Karena ada-ada aja gitu. Itu dia. Gimana caranya bisa menenangkan satu sama lain dan mencari solusi dengan cepat tapi tetap tenang. Apalagi bawa anak. Pasti kan makin aduh mana banget, aku belum makan gitu. Banget. Bener, gue setuju sama lo menurut gue mah. Nah, itu dah. Udah itu. Iya, terus akhirnya pas gak bisa segala macam. Akhirnya kita udah tenang, udah nafas aja. Ya udah, lo tau nggak akhirnya ngebantuin gue itu driver yang tadi gue nganterin gue. Pak Indra. Bukan, beda. Gue pikir Pak Indra. Bukan. Gue pikir Pak Indra dibawa ke sana. Bukan. Driver gue yang nganterin gue airport transfer dari tempat mobil, sewa mobil ke airport. Jadi ceritanya alhamdulillahnya gue ngobrol sama tuh orang kayak, oh ya dari mana? Dari India, bla bla segala macam. Terus gue save nomornya, kita save IG-nya. Serius? Sumpah. Akhirnya ya udah kita udah tenang. Maksudnya tenangnya dalam artian gak marah-marah satu sama lain ya. Karena nanti kan ya hubungan lo jadi ya ngapain ajak juga lah berantem. Ya udah akhirnya dengan tenang, udah kita telepon si masnya itu, ya udah akhirnya dia yang bantuin, jadi dia pakai kartu dia, jadi gue bayar cash ke dia. Oh alhamdulillah. Karena di situ di tempat itu nggak ada yang mau bantuin gue. Nah intinya apa? Harus bayar sama semua orang gitu itu ya? Juga kali ya, bener. Iya kan? Bisa kan? Bener. Jadi itu dong mantep. Kayak harus baik sama semua tolong orang, ya. Harus sabar, harus saling. Tapi iya sih itu bener sih. Bener, iya, karena kita pasti akan membutuhkan bantuan orang, tapi terkadang tuh mungkin lo baik sama orang tuh dibantunya bukan di saat itu. Iya. Maksudnya kayak itu kan lo juga bisa mungkin lo berbuat baik sama orang ketika lo lagi sulit dibantu sama orang itu yang sebenarnya juga kalau nggak kenal mah cuma driver ya. Thank you, bye, ini for you, and tips for you, udah bye, goodbye my friend, gitu kan? Bener. Bener menurut gue mah. Bener. Apalagi tapi ada nggak sih selama ini kejadian yang bikin lo kapok nggak mau? Ya nggak mungkin sih sebenarnya ya. Bukan ke traveling ya, satu negara atau satu tempat atau satu penerbangan gitu atau apapun itu ya. Silakan dijawab. Sebenarnya kalau kapok sih kapok. Alhamdulillah nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada Beb.
Kalau kapok tuh nggak ada, cuma mungkin ya itu sih yang tadi lo bilang, maksudnya akhirnya jadi pelajaran buat gue gitu. Karena sebenarnya pas awal-awal gue bawa skala pas umur 1,5 tahun ke Jepang, sebenarnya gue cukup trauma di trip itu. Kenapa ya? Sampai akhirnya gue nggak pernah ke Jepang lagi dalam waktu yang lama. Baru banget ke Jepang tuh ya 2 tahun ini kali, 2 tahunan ini. Kenapa traumanya? Iya, jadi tuh gue nggak tahu di Jepang tuh harus semuanya serba kereta kan misalnya. Terus waktu itu juga gue belum ngeh kayak oh ya harus sewa mobil, tapi sewa mobilnya misalnya harganya berapa. Jadi intinya tuh gue bawa stroller dan gue naik kemana-mana naik kereta. Dan itu PR banget. Jadi gue bener-bener geret jauh banget kayak ini loh Beb, kayak stasiun-stasiun subway gitu. Oh, karena lo belum tahu kali medan perangnya di seperti apa gitu. Terus belum Shinkansen lagi, lo kayak harus kejar-kejaran apa kereta ini terus koper. Sementara makanya sekarang karena gue udah belajar misalnya ke Jepang nih, ya udah lo bawa barang yang kanan kiri lo bisa pegang. Di luar itu berarti lo nggak bisa karena nanti lo kalau mau naik Shinkansen atau apa lo repot misalnya. Iya, bener. Jadi kayak ya sebenarnya sih nggak kapok, cuman intinya gue akan menunda dulu. Tapi kelihatan kok nggak kapoknya. Kemarin bukannya udah 3 tahun 3 kali ke Jepang. Betul. Kelihatan banget itu nggak kapok sama sekali ya. Kan satu ke Jepang sama kamu. Iya, terus kamu kedua, ketiga, kok lebih-lebih banget nih orang kata gue. Balik lagi. Nggak apa-apa. Oh iya. Kan kita harus ngeluarin. Benar. Apa? Spend. Salah ngomong, awas kamu loh. Kita harus membantu perekonomian dunia. Bener. Dengan spend banyak. Ya udah, bagi dong, Ma. Mama Jipo. Iya benar. Tapi iya benar. Gitu. Jadinya mungkin trauma nggak ada ya, Nek? Nggak ada sih, alhamdulillah ya. Oh, kok yang mana nggak trauma ya? Ya udah deh. Yang mana? Yang haus nggak dikasih minum? Apaan sih? Yang mana? Yang ini loh, takut mukanya panik. Dang ding dung ding dang ding dung. Yang mana Beb? Yang kita terbang mana? Takut. Yang mana? Yang mana Beb? Iya Beb. Enggak lagi. Gue kayak ya udahlah. Enggak, gue jadinya mempersiapkan diri. Jadi kalau gue nggak dikasih minum, gue gini. Oh, gue mau pergi pakai itu lagi. Mau minum deh gue. Iya benar. Ya benar. Ya Mungkin kan? itu yang diambil jangan trauma tapi mempersiapkan diri. Bener. Oh, yang ini kekurangannya ini kelebihannya ini. Bener. Tapi tahu nggak kenapa? Jangan sampai trauma. Karena menurut gua yang namanya traveling atau sebenarnya apapun sih dalam hidup ini, kita tuh menurut gue ya jangan trauma karena menurut gua hidup tuh penuh kejutan sebenarnya. Jadi bener. Mungkin bisa jadi hari ini kita nggak dikasih minum sama tuh orang. Tapi maksudnya nextnya mungkin iya nggak kayak gitu. Jadi gue selalu prinsip hidup gue tuh gini, mungkin nggak akan sama treatmentnya. Oh, oke. Itu hanya karena keadaan tertentu aja. Jangan netting, jangan trauma. Iya, bukan jangan trauma juga sih, maksudnya dalam artian kalau misalnya kita experience hal itu di coba hari-hari sebelumnya, mungkin coba lagi untuk hari yang lebih beruntung. Kalau misalnya nggak beruntung ya udah goodbye. Berarti emang kagak cocok. Benar. Tapi Gun, gitu. Lu tuh kemarin coba ya 2002 berapa sekarang 3? 2023. Masih nih ya. Lu udah berapa kali terbang pakai pesawat tuh? Coba gue pengen tahu. Ya kalau terbang gimana ya Beb? Hitung, coba bisa nggak? Gue pengen tahu. Hitung. Jepang ya pokoknya Jepang nih. Jepang 2 kali. Satu sama lo ya, satu sama lo. 2, 3. 3 dari mana? Oh enggak 3 bener deh. Ya gila nih cewek. Kerja satu. Gua gila lo apa namanya? Lebih gila, crazy. More crazy. Iya, benar. Jepang 3 kali. New Zealand sekali. Sebelum New Zealand apa coba? Belanda ada. Singapura ada. Itu tadi apa? Oslo? Iya. Oslo. Gue aja sampai lupa ke Kok Oslo. kamu tahu sih? Aku aja lupa. Aku juga lupa. Sampai aku juga bingung. Tapi tadi dikasih contekan. Katanya Oslo. Kapan sih Ayu dia ke Oslo? Bener. Skandi. Terus? Udah Beb. Gak mungkin lah. Cukup ya, Beb. kayaknya. Udah. Itu kan tahun lalu. Yang lain tahun lalu. Tadi kemana? Kemarin. Maksudnya Skandinavia tuh maksudnya banyak. Ke Oslo. Terus habis itu ke Copenhagen gitu maksudnya. Ya berarti 12 bulan 7 pergi gitu kan. Iya, nah, 12 bulan. Ya kan 12 bulan 7 pergi ya. Lo pergi mulu intinya anjir. Sabar, jangan emosi dong. Gue pengen tahu gimana cara lo mengelola keuangan ala Ayu Dito biar bisa traveling. Gue juga pengen traveling terus tapi kok kayaknya semakin bertambahnya umur. Alah bohong lo. Lo kan gak traveling karena lo beli rumah mewah. Ya biasa kita kan orang kaya. Iya kan? Beli rumah dasar. 5. Kan? Saudara gue beli properti ini kayak beli monopoli lo. Iya, ya Allah amin. Kapel aja. Bertambah umur Gitu, kan kita kan kayak banyak apa ya kebutuhan yang semakin membludak, sekolah lah, biaya apa-apa. Pasti kan orang tuh pengen tahu kok si Ayu Dito ini tuh kok
jalan-jalan terus, gimana sih cara mengatur keuangannya gitu. Oh gitu ya. Silakan tips Maman Cipo. Kalau tips dari gua sebenarnya gini, kalau misalnya ditanya traveling itu udah jadi maksudnya jadi bagian dari keluarga gua sih sebenarnya. Ya karena kita emang suka jalan-jalan. Terus kita ngevlog juga. Walaupun sebenarnya ya, maksudnya gua ngevlog juga bukan kayak nyari viewers atau apa lo nonton, enggak juga. Kalau lo nonton vlog gue juga cakadul, editannya juga ngasal. Senang buat nonton lagi buat memori doang iya, gitu kan. Buat memori kayak kenang-kenangan. Maksudnya kan kita juga seneng ya, maksudnya anak-anak bisa lihat lagi video yang sebelum-sebelumnya. Cuman intinya kayak traveling tuh udah kita banget gitu. Dan kita emang kayak eager banget pengen, ini kota ini gimana ya? Terus kita bisa yaitu olahraga ski ini di mana ya? Atau misalnya yang tadi gue bilang, mungkin gak ya kalau misalnya kita tinggal di satu kota itu atau negara itu suatu hari nanti, jadi kayak kita misalnya ngecek negara ini tuh gini, ya kebiasaan mereka gini, regulasinya juga kayak gini. Jadi sebenarnya nggak bisa dipisahin. Makanya sebenarnya kalau ditanya tipsnya kayak gimana, intinya ya memang traveling tuh jadi prioritas gue. Jadi tapi setelah intinya banyak duit aja, kalau nggak punya duit lo diem di rumah, mamam gitu. Jangan dong, enggak. Karena gini, gue juga sebenarnya gue pengen campaign, gue pengen kok gue nyuruh orang-orang untuk selalu traveling kemanapun. Kadang soalnya gini, kita tinggal misalnya taruhlah misalnya di Ciputat gitu, tapi kita nggak pernah explore Ciputat, bener nggak? Kita sering kali nggak pernah explore juga tempat-tempat yang di sekitaran kita, atau misalnya kayak sejam 2 jam dari tempat kita, atau misalnya sekarang udah ada Wush dan lain-lain, kita bisa solo trip dan lain-lain segala macam. Karena buat gue pribadi beneran deh, traveling tuh bikin lo tuh mikirin diri lo sendiri. Dalam artinya maksudnya lo gak mikirin orang. Oh iya. Maksudnya kayak ya lo gak ngeribetin urusan orang lain, lo juga fokus sama diri lo sendiri, lo ngeliat hal baru gitu kan. Dan ngelihat hal baru tuh sangat-sangat menyenangkan buat gue. Benar. Dan dulu pas zaman-zamannya gue galau gitu ya, maksudnya zaman muda. Oh kenapa? Gitu ngapain lo dulu? Bukan sama Dito, Beb. Ya. Sama siapa? Tolong diedit ya. Enggak deh. Sebut. Enggak, tapi intinya kayak gue found out pas solo trip waktu itu, gue jadi tahu bahwa kayak traveling itu bisa jadi salah satu hal di mana lo bisa menemukan diri lo. Karena nanti sendirian traveling itu? Iya dulu maksudnya pas zaman kuliah gitu. Galau, yang lo nangis itu? Enggak nangis. Sampai gosok-gosok tangan. Gitu, Beb. Jadi kayak ya seru sih menurut gue ya, untuk orang yang senang jalan-jalan. Beneran deh, itu bisa menemukan atau bisa unlock diri lo yang sesungguhnya juga gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang nih menabung, lo harus tetap bisa mengkotak-kotakan mana deh kalau emang lo bayar banget traveling kayak keluarga lo ini, ya lo sisihin lah misalnya mungkin yang asalnya belanjanya sebulan 50 juta gitu, lo kurangin deh tuh buat traveling gitu kan, mengkotak-kotakannya gitu. Tapi intinya gini, yang tadi gue bilang, misalnya gue prioritasnya adalah, ya memang gue prioritasnya traveling gitu. Tapi misalnya gue nggak terlalu demen misalnya belanja apa ya misalnya barang-barang yang mahal gitu. Ya jadinya lebih ke situ aja, barang-barang gue biasa aja, tapi misalnya kayak ya traveling tambah gitu. Ya kalau bisa misalnya ya yang nyaman, tapi kalau misalnya untuk yang hari-hari ya gue biasa aja gitu. Ya, gitu. Aku percaya kok. Percaya. Kamu biasa aja. Ya. Aku percaya. Enggak, tapi bener Beb, sekarang udah enggak belajar. Sekarang tuh kapan ya? Tahun ini kayaknya kita ketemu kagak begitu. Enggak, cuman dan udah enggak. Dan sepatu tetap enggak lokal brand. Sama kita mah lokal brand. Lagi nabung yang buat traveling jadi beli. Gitu, Beb. Terus gue mau nanya, jadi sabar. Ya Allah, emang gimana ya kalau kepancing-pancing, pengen kepancing juga, kali mancing, gue pancing juga lo. Tapi beneran Beb, sekarang udah enggak Beb, udah enggak gairah gitu. Coba tangan. Bener, mau diramal. Oh iya, masih yang lama. Ini yang barang lama ya. Oh ini yang lo curi gitu kan. Anjir, gila lo. Klepto. Coy. Nggak ada siapin kayu di sini ya? Nggak ada. Tapi momen traveling apa sih yang paling lo kangenin bareng keluarga gitar? Kalau di sini spesifik. Kalau di sini harus ada gue nya. Tetap benar, gue setuju karena lu ininya hostnya. Iya. Benar. Harus ada gue. Yang nggak kenal tetap gue juga. Bener. Apalagi yang kenal, gue paksa ada terus. Iya. Sampai gue tersebut. Sabar. Jadi maksudnya pengalaman yang berkesan. Ini dia linknya. Enggak. Tonton di sini guys. Gitu. Enggak, yang paling kangenin. Paling kangenin. Enggak, tapi gue seneng banget sih liburan sama lo. Maksudnya kayak bener loh, enggak, jadi gini. Yang tadi gue bilang, kita liburan itu harus sama orang cocok, bener gak? Gimana tuh? Terus duduk sana duduk. Jalan. Sampai dicapai nih jadi videografer. Oh gitu ya. Ya, kalau ada jemput aku harus ke depan. Oh. Itu menjadi trend center aku.
trend center. Jadi tuh kayak maksudnya lu tuh salah satu keluarga yang easy going ya, maksudnya happy go lucky bilang. Antara easy going sama los ya. Kemana? Ayo. Bener. Kemana? Happy go lucky. Ayo. Bener. Gitu kan? Happy go lucky gitu. Maksudnya kayak seru, terus apa ya, biasa aja gitu loh. Walaupun maksudnya, walaupun misalnya kadang suka beberapa momen tuh ada kayak gimana sih Bu? Gitu. Gimana sih? Nek, tahan ya. Iya mau sabar mau. Tahan gitu ya. Cuma maksudnya ya gue juga kayak gitu, kayak iya, gimana sih Dit iya kan. jambak ya enggak. Jambak ke kamar. Ayo mah gitu kalau kita jambaknya bawa ke kamar kakinya. Waduh. Repot dong, di hotel lagi. Enggak dong. Enggak, tapi biar iya. Enggak, tapi gini senengnya karena gila lu ya. Demi viewers. Ya, demi viewers lo kayak gini. Iya, ternyata rasanya gitu, Beb. Astagfirullahaladzim. Anak merasakannya. Iya. Harus gitu ya demi gitu ya. Gitu Beb. Jadi tuh gini, gue sama Gia, sama Tara Gia, kita tuh seperjuangan lah ngomongnya. Karena kan ya kita punya anak, terus habis itu kita bersuami istri juga, terus habis itu kayak enggak sama gitu tipenya, kayak gimana sih Bu atau gimana sih Dit gitu. Jadi kayak ya maksudnya namanya Beb, gitu. Jadi cocok lah, seru kalau misalnya buat jalan-jalan tuh. Gue pengen nggak tahu ya. Iya nih gimana sih kok snacknya datang kan kita jadi salfok. Dia ngomongnya lah begini. Apaan tuh? Tapi piscok tuh. Enak tuh. Sekarang bagi gitu guys. Tapi tadi kan ngomong zaman masuk kamar itu, lo pengen nambah anak lagi gak sih? Waduh. Jambak gitu ya. Dido ayo deh. Waduh. Kesel banget. Nambah anak. Nih. Seneng deh. Ini kenapa sih dia orang? Ngebayangin. Kamu ngebayangin aku sama Dido. Setiap traveling pasti Dito tuh ada jorok-jorok kayak iya gitu. Sih. Jadi kalau ngebayangin dia gitu, dia cabul. Dit apa sih Dit Enggak, terus belum dia kalau gini. Halo. kan cabulisme kan. Cabulisme banget. Pengen enggak? Tapi nambah anak ya. Pengen cabul lah kali, gila kali. Pengen nambah anak gitu ya, Beb. Itu kan gue sama dia ngos-ngosan tau ngobrol. Jangan garuk-garuk ya, jawab apa? Apa yang digaruk kan gak ada rambutnya ya, Beb. Oh, lu botak loh. Capek, ditarik lagi. Tuh dia mah gitu sih. Kalau nambah anak dulu gak mau. Sekarang mau? Kalau pas skala 2 tahun, 3 tahun tuh gue belum mau. Sekarang gue udah mau. Mau skala sebenarnya yang membuat gue jadi oke deh gas gitu. Kenapa gitu? Karena dia yang minta Beb ternyata. Sekarang mau punya adik. Tanya deh. Skala jawab dulu sayang. Sekarang mau punya adik. Tuh kan. Skala jawab. Skala konsentrasi. Skala mau punya punya adik. Iya. Cewek apa cowok? Hah? Boy or girl? Dua-duanya. Tuh dua-duanya. Nah lu kembar lo. Kerja keras lah. Kerja keras. Jambaknya lebih keras lagi ya. Gue pengen Beb sebenarnya. Dia pengen cewek cowok. Nah lu gimana? Enggak, jadi awalnya tuh sebenarnya itu ya, maksudnya pas 2-3 tahun maksudnya gue ngerawat skala, gue sebenarnya agak-agak itu tuh, maksudnya agak-agak tar dulu deh, jangan dulu gitu karena nggak mudah gitu ya. Nah, nangis dong. Terus biar nangis. 5 tahun. Terus pas dia 5 tahunan, 5 tahunan lah tiba-tiba dia minta. Cuma sebatas karena temen-temennya punya adik. Jadi kayak itu. Iya. Bukan karena enggak, tapi satu lagi. Jadi waktu itu dia pernah punya adik. Jadi rentetannya banyak nih. Dia pengen punya adik karena teman-temannya udah punya. Terus yang kedua, sebenarnya ini agak-agak cukup deep sih sebenarnya. Jadi tuh pas neneknya Dito meninggal, almarhum meninggal, dia tuh ngelihat, dia witnessing banget Dito tuh nangis parah yang bener-bener berkabung, dahsyat gitu ya. Terus dia bener-bener kayak, dia sampai kayak struck gitu, kayak maksudnya kasihan gitu sama Dido gitu. Sampai akhirnya suatu hari udah berapa puluh harian, terus kita ke makamnya nenek Dito. Terus tiba-tiba ya udah gue lagi gandeng dia, biasa udah mau ke mobil pulang, terus tiba-tiba gini, Mama aku kalau misalnya nanti Mama dan Dido nggak ada, aku sama siapa, dia bilang gitu. Dari situ, abis itu dia melanjutkan kalimatnya, dia pengen punya adik karena biar kalau gue sama Dido mati, maksudnya dia ada temennya. Tapi kok bisa mikir gitu ya dia? Iya, makanya maksudnya kayak akhirnya jadi kayak apa ya, maksudnya jadi kayak
titik poin di mana gue ngerasa kayak oh ya udah berarti mungkin dia emang udah tahu the idea of having a brother atau sister tuh maksudnya ya someone to rely atau misalnya emang ya buat apa ya sekedar berbagi cerita lah gitu. Tapi dewasa juga ya dia, maksudnya mikir ke situ tuh kayak gue juga mungkin gak mikir ke situ gitu ya maksudnya. Itu dia Beb, makanya gue jadi oh ya udah deh kalau emang dia mau. Bahkan gue sampai bilang sama dia gini, kalau misalnya emang Skala mau punya adik, maksudnya gini, punya bayi tuh nggak gampang loh. Gue sampai cerita ke dia gitu, nggak gampang. Ya kalau misalnya Skala yang mau, ya Skala berarti harus nanti ikut bantuin mama. Gue bilang karena nggak mudah gitu. Iya nanti aku bantuin, dia bilang gitu. Ntar aku bakalan tenang aja mama, kata dia gitu. Ya udah jadi gue sekarang pengen. Ya udah rajin lah berbuat. Nah, tapi itu mau gue panggil ke sini. Jangan dong. Rame orang. Kan emang live di sini. Waduh. Takut ya. Koin dapat koin gitu. Astagfirullahaladzim. Gila lu ya. Ayo dia. Hey. Nggak tahu kan lo? Hanya tuh di to be honest kata gue juga. Nah, cuma sekarang ada, maksudnya kayak sekarang ada bukan apa ya, bukan masalah baru, cuma gue sebenarnya tuh udah mencoba si Skala udah pengen punya dan gue juga udah mencoba di 2 tahunan ini karena memang oh yaudah deh yaudah gas gitu. Cuman ternyata pas pengen malah gak dikasih Beb. Biasanya gitu ya. Biasanya gitu kan. Harus sabar. Padahal gue udah kayak sosok enggak pengen gitu. Tetep gak ada. Belum. Gak pengen kayak yes. Bener gitu ya. Tapi maksudnya kayak gini, apapun yang sekarang terjadi sebenarnya gue juga masih ya enjoy aja sih. Maksudnya kalau emang gak dikasih ya gue juga enjoy kan, maksudnya ya enggak rezeki, maksudnya kayak rezeki. Ya rezeki gue santai lah istilahnya, karena gue tahu pasti akan nggak mudah lah gitu. Dan maksudnya kayak gue sempet cerita nggak sih kalau juga maksudnya kayak kemarin gue akhirnya ngecek ke dokter, maksudnya gue pengen cerita kan enggak ya. Nah ini di to be honest biar viewers naik, gue belum pernah lo cerita ke orang-orang. Udahlah. Sabar, gue tendang juga lo. Berantem yuk. Ayo. Telepon gue ke dokter mana? Jakarta apa Bali? Di Bali deh yang bener-bener. Terus? Ya udah gue coba iseng ngecek karena gue pikir kayak gue awalnya ke bidan gue juga dulu yang pas ditanya ya udah tapi harusnya sih nggak ada masalah sih karena kan maksudnya udah pernah punya anak gitu. Jadi kayak harusnya sih nggak ada masalah, mungkin frekuensinya aja ditambah atau disamain kayak dulu dan segala macam. Ya udah akhirnya gue ngecek beneran karena pas di bidan itu nggak ngecek menyeluruh lah gitu. Gue cuma dikasih vitamin, terus habis itu yang akhirnya gue ngecek banget, gue udah dedicated buat ngecek itu beberapa bulan yang lalu dan ternyata gue emang kayak ada yang kayak menghalangi jalan lahir gitu Beb. Jadi akhirnya ya udah jalan masuk. Jalan lahir kan belum ada bayinya. Oh iya bener lagi. Yes, gue pinter. Oh iya bener. Oh, menghalangi jalan hanya gitu. Sperma terhambat. Benar. Mau kemana chat? Gitu. Iya, chat hai. Program aja kalau enggak ya. Nah, jadi gini, kemarin itu memang karena gue nggak ada simptom apapun, jadi istilahnya gue nggak ada simptom. Maksudnya gue nggak sakit, mens gue lancar, tetap dengan waktunya yang sesuai. Jadi gue nggak disuruh ngapa-ngapain sebenarnya. Maksudnya dalam artian darurat diangkat atau apa gitu enggak. Cuma memang kemarin itu ya jadinya gue tinggal decide aja nih sama Dito, gini lu mau langsung sekarang gak nih? Kalau misalnya diangkat, ya biasanya sih begitu diangkat ya teman-teman kita juga biasanya langsung go aja jadi gitu. Karena kan ya udah langsung plong gitu kan. Cuma ya itu gue lagi mikir kayak aduh gue malas operasi lagi, terus kayak gue malas effort yang kayak gitu loh. Pengennya au naturale. Iya, maksudnya mau gue bantuin. Gimana tuh? Gue operasiin. Wadaw, sentil. Biar minggir loh gitu. Repot lo ya gitu. Gitu Beb. Mau program gak? Nah enggak, kalau program pun juga sebenarnya ya harus di itu laparoskopi sih bilangnya sih. Cuma ya itu gue tuh, lu kan tahu gue paling bukan anti ya, maksudnya gue tuh takut kayak ke rumah sakit, tekotek. Gue tuh takut, beneran takut. Bukan yang oh gue nggak mau, gue natural anti apa, bukan Beb, sesimpel gue takut. Ya udah nggak apa-apa, di program aja. Gimana tuh? Gue yang ngatur. Lo yang ngatur? Padahal kehamilan keluarga gue lo atur. Bukan, ngatur duit juga enggak. Bener, oh iya bener, iya gitu sih. Sama males aja, maksudnya kayak terus kan kalau misalnya kayak laparoskopi gitu-gitu, gue kayak lagi mikir, ya itu ya gue jadi mikir gini, ngapain gue spend segini buat laparoskopi, mendingan gue traveling gitu, si gila kan gue. Iya gila, ini crazy. Kayaknya dia crazy and kayak dia crazy and
Gitu Beb ceritanya. Oh gitu. Nanti kita cerita lebih lanjut ya. Iya ya. Oh gitu Beb. Kita juga baru tahu emang ini emang kita ungkap di sini sekarang karena nggak ada tempat yang lain. Lo nggak boleh ngomong tempat lain, awas lo. Sini doang. Enggak, ini doang. Lo tau lah, lo kan tahu. Nggak usah terima-terima podcast lain lah. Enggak, Ini doang, ada. eksklusif lah Bener. Ini 20 tahun eksklusif loh. Nggak boleh Oh lagi. lo 20 tahun. Iya, lo nggak boleh kemana-mana lagi. Kuat lo sama orang ini. Enggak, dia gini nunduknya sampai bawah banget kayak Take a bow. Take a bow. ya ampun. Gitu Beb. Tapi gini, intinya gue sebenarnya gue flat. Maksudnya gue nggak yang kayak sedih atau apa, sama sekali enggak. Gue lebih kayak oh ya udah mungkin emang belum saatnya. Gue juga jadi gue nikmatin saat-saat seperti ini. Tapi ya kalau ada gue harus siap-siap juga gitu. Karena gue juga tahu nggak mudah. Jadi mungkin Allah juga dengar doa gue kayak lu juga menurut lo nggak mudah sih, menurut lo susah kali. Ya gue jadi kayak ya udah namanya rezeki kan, rezeki. Mungkin kalau kata lo belum siap ya belum dikasih. Kalau yang udah siap ya dikasih. Ya terus mencoba, lu kan rajin mencoba. Pasti bro, gue coba bro. Gimana bro? Emang kan itu kan coba terus. Bener. Thank you lo Beb, udah datang kesini lo Beb. Tuh kan, kok udah? Ayo kita kejang. Emang. Ini emang nih, ini suruh murid gitu. Karena orang masih mau ngobrol. Lempar sendal. Sayang, baru. Lempar duit. Gitu Beb, belum punya. Taya. Nanti, hanya. Lep. Makasih lo Beb udah datang ke sini dengan schedule yang padat. Gimana sih closingan yang bener kok? Ini tadi udah kayak oh iya benar. Terima kasih banyak ya Ayu udah datang buat ngobrol katanya gitu. Iya Spill benar. kehidupan. Jangan baca, tulus dong lo mengucap ke gue. Jangan. Kok nyanyi? Ya kan tulus katanya kan. Oh bukan itu. Nah ini nih yang bikin kabel gue nyambak. Iya makanya. Pendek kata gue juga nih kabel repot pendek. Panjangnya kalau buat gue kiri kanan nggak bisa gue. Makasih juga ya Beb udah undang aku happy banget. Ya makasih loh kamu datang ke sini walaupun di schedule kamu yang traveling terus itu yang kemana lah nggak tahu gitu. Thank you banget. Sama-sama ya. Semoga nggak kapok. Nanti aku akan undang-undang terus. Iya undang lagi sekarang ya. sendiri di sini. Nanti dia terus Oh di iya sini. benar. Jadi semua sama dulu kita ini. Siap. Semoga bermanfaat juga buat Besti. Terima kasih sudah menonton aku dan Tuyanus ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa love, like, comment, share everything. Semuanya sosial media Bun Life Teman. Thank you. Bye bye.